Kembali lagi bersama saya, Estetinila, dalam channel PMP Teladan. Informasi yang akan saya sampaikan kali ini mengenai kelainan darah, stok darah di PMI Banyumas, serta donor darah. Teman-teman masih ingat nggak sih pada bulan November lalu, Indonesia tengah gempar dengan banyaknya balita yang mengalami gagal ginjal akibat kandungan yang terdapat kokonat sirup. Karena hal tersebut, tak sedikit para orang tua yang mencemaskannya. Karena gagal ginjal diyakini dapat membuat si penderita mengalami kelumpuhan, anemia, dan sebagainya. Apabila orang tersebut mengalami kekurangan darah yang cukup banyak, jiwanya dapat terancam dan memerlukan tindak transfusi darah. Oleh karena itu, PMI turut serta membantu menyediakan stok darah. Menurut data per 13 Desember 2022, terlengkap peserta sel darah meningkat mencapai 1.157. Tak heran, seringkali kita menemukan PMI tengah mengadakan kegiatan donor darah massal di lingkup masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan donor darah. Donor darah, selamatkan jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai donor darah, yuk simak video berikut ini. Perkenalkan, saya Estetinila dari PMI SMA Negeri 2 Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan semua yang berhubungan mengenai donor darah. Sebelum membahas lebih lanjut, teman-teman sudah pada tahu belum sih pengertian donor darah? Jadi donor darah merupakan proses menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah merupakan proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi syarat kepada seseorang yang membutuhkan. Teman-teman bisa loh mendonorkan darah berupa darah lengkap, di mana darah tersebut mengandung semua komponen darah seperti sel darah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Selain itu, teman-teman juga bisa hanya menyumbangkan salah satu komponen darah saja. Bagi teman-teman yang belum tahu, tindakan donor darah dibagi menjadi dua loh. Yang pertama, donor darah sukarela, dan yang kedua, donor darah pengganti. Yang pertama, donor darah sukarela merupakan seorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui kepada siapa darah tersebut diberikan. Dan yang kedua, merupakan donor darah pengganti, yaitu seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Jadi yang boleh mendonorkan darahnya, aku, kamu, dan kalian semua dengan syarat yang pertama, berusia 17 sampai 60 tahun, yang kedua, berat badan minimal 45 kg, yang ketiga, kadar hemoglobin minimal 12,5, yang keempat, tekanan darah sistolik 100 sampai 180, dan tekanan darah diastolik 50 sampai 100, yang keempat, tidak sedang menderita beresiko tinggi seperti halnya HIV, AIDS, sifilis, jantung, dan sebagainya. Bagi wanita yang sedang menyusui, haid maupun hamil, tidak disarankan untuk mendonorkan darahnya. Nah, karena kalian semua udah tahu nih tentang donor darah, cara donor darah, dan jenis-jenis donor darah, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengetahui langkah-langkah donor darah. Yuk ikutin! Untuk langkah yang pertama, calon donor dapat datang ke unit transfusi darah bagi terdekat. Untuk langkah yang kedua, yaitu calon donor dapat mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan.
Jadi manfaat donor darah yang pertama yaitu mendapatkan kepuasan batin karena darah yang disumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat sebab dengan menurunkan darah, tubuh kita akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi dan juga berperan dalam kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai peran-peran PMR dalam donor darah. Pertama, peran PMR mula. PMR mula dapat menyiapkan diri untuk menjadi donor darah sukarela kelak dengan cara pola hidup bersih dan sehat, mengkonsumsi makanan dan minuman yang menyehatkan. Kemudian, ajaklah anggota keluarga, guru, dan orang-orang di sekitar untuk menjadi DDS. Kemudian, peran PMR Madya. PMR Madya dapat tetap menyiapkan diri untuk menjadi donor darah sukarela dan mengajak keluarga, guru, dan orang sekitar untuk menjadi DDS. Selanjutnya, ajaklah teman-teman untuk bercita-cita menjadi DDS jika sudah berumur 18 tahun. Dan dapat juga berkreasi membuat souvenir dan kirimkan ke PMI cabang untuk dibagikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan darah atau yang sedang menurunkan darahnya. Dan yang terakhir yaitu peran PMR Wira. Yang pertama, anggota PMR Wira yang sudah memenuhi syarat segera menjadi DDS. Jangan lupa ajak teman, anggota keluarga, guru, dan orang sekitar. Yang kedua, selenggarakan kegiatan donor darah di sekolah secara rutin. Dapat menghubungi UTD terdekat. Dan yang terakhir yaitu kampanye donor darah.